Sumber berikut Pak Fitrah, ini mungkin apakah sependapat sejalan dengan Prof. Didik ini terkait dengan pemulihan kontra dengan pemerintah bahwa ini harus diperbaiki dan segala macam. Ya, 10 menit juga Pak Dokter ya bisa menyampaikan paparannya. Saya persilakan Pak Dokter. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi menjelang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah diundang sekali lagi ke BI Gorontalo ya. Tahun lalu saya hadir langsung. Nah, dikasih ini batik yang saya pakai tahun lalu. Ini kode-kode sebenarnya sudah dikasih batik. Saya singkat aja mungkin ya, karena memang tadi udah banyak di cover dengan bicara-bicara yang lain, dan juga kalau dihitung dari average minutes-nya, jadi saya lebih mahal jadinya kalau cuma betul-betul kurang dari 10 menit bayarannya, jadi kan dihitungnya per menit. Ya, jadi begini. Pertama, yang perlu kita perhatikan bahwa memasuki tahun 2020 itu Indonesia sebenarnya punya momentum ya. Kita lihat angka PMI, Purchasing Manager Index, dari bulan Januari ke bulan Februari ya, itu meningkat cukup signifikan, dan angka PMI itu di bulan Februari itu justru merupakan salah satu yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun harus anjlok di bulan Maret ya, karena memang adanya kasus pertama dan kasus kedua COVID, dan kita lihat juga di bulan Maret rupiah harus terdepresiasi hingga 17 ribuan, ISG harus masuk terjerembab ke level 3.900-an. Tapi sebenarnya kalau secara fondasi perekonomian, yang pertama kalau dari sisi surplus neraca dagang, yang mana ini jarang terjadi, tetapi ini kejadian di bulan Februari, memasuki bulan Februari, ini sebagaimana yang saya tulis juga di media Indonesia hari ini, nanti bisa dicari. Kalau biasanya surplus itu terjadi karena kinerja ekspornya itu turun, kinerja impornya jauh lebih turun dibandingkan dengan kinerja ekspor, tetapi yang terjadi di bulan Februari adalah ekspornya naik, meskipun impornya tetap turun. Surplus. Ini jarang terjadi. Ya, berarti ini mengindikasikan adanya sesuatu kekuatan industri yang memang menggeliat, itu diindikasikan oleh angka PMI yang juga meningkat. Ya. Dan surplus neraca dagang ini seharusnya bisa menolong rupiah di bulan Maret. Tetapi di bulan Maret kenapa sampai 17.000 dan ISG masuk 3.900-an, ini lebih ke arah market fear. Kenapa saya yakin? Karena melalui serangkaian tes, saya baca beberapa paper yang dilakukan oleh beberapa kampus di IAS, melihat situasi kejatuhan harga saham gitu ya, dan dilihat di tes ternyata bukan faktor fundamental, memang karena COVID-nya. Dan COVID ini memberikan semacam exogenous shock ya kepada seluruh perekonomian tanpa terkecuali gitu ya. Yang membedakan recovery rate perekonomian nasional maupun juga daerah adalah domestic policy-nya, regional policy. Nah, itu yang membuat heterogeneous variation ya di antara beberapa negara dan juga beberapa daerah. Karena shocknya sifatnya sangat eksogenis. Shock yang sifatnya eksogenis ini mengakibatkan adanya sebuah proses yang dinamakan Keynesian supply shocks ya. Kalau biasanya Jean-Baptiste bilang bahwa supply creates its own demand, dan eranya COVID ini supply contraction creates demand contraction. Ya, masalahnya ketika demand contraction ini juga merupakan fungsi dari supply di sektor lain, ini menyebabkan adanya domino effect atau yang tadi saya sebut sebagai the Keynesian supply shocks, dan terjadi hampir di seluruh sektor. Dan kemudian kalau kita bicara sektor, pertama-tama memang semuanya terpengaruh, tetapi over the time kita lihat meskipun ada minus 5,3% di kuartal kedua, ya. Tetapi kita lihat sektor seperti ICT dan juga agriculture itu masih meningkat. Bahkan kalau kita lihat dari agriculture itu mantumannya bisa sampai 16%-an, meskipun year on year cuma 2%-an. Nah, tapi ini belum sustainable. Kenapa? Karena agriculture ini karena memang penundaan masa panen, ya, masa panen tertunda, sehingga terkesan ada peningkatan, ya. Dan ini tidak akan sustainable kalau dia tidak bisa di-engage dengan sektor ICT, yang mana ini merupakan tema kita hari ini. Sektor ICT ini adalah semacam game changer ya di masa pandemi. Maka fokus kita seharusnya ke sana. Beberapa temuan anekdotal ya. Saya tadi sempat disebut sebagai salah satu advisor di startup fintech, dan itu kita mengalami kenaikan transaksi hingga 300% dari bulan Januari sampai bulan Mei, 300%-an.
di platform kita. Gitu. Ada teman saya yang punya startup di bidang game juga, dia mengalami peningkatan sekitar 500%. Dan itu yang menunjuk yang sebenarnya menjadi justifikasi kenaikan ICT sector di kuartal kedua. Nah, ini akan menjadi engagement factor ya apabila sektor-sektor yang lain juga mampu masuk ke sana gitu. Dan kita lihat beberapa UMKM yang juga survive itu yang masuk ke sana juga, masuk ke ICT sector. Nah, terkait dengan upaya pemulihan sebenarnya ada 2 variabel. Tadi sempat disampaikan juga oleh Prof. Didik ya. Tadi juga beberapa saya sempat dengar ada PSBB yang kemudian mengakibatkan perekonomian anjlok. Sebenarnya bukan itu ya. Melalui beberapa tes kami, dan ini saya rujuk dari paper yang ada di Chicago dan di MIT, bahwa restriction factor ya terhadap perekonomian atau mobilitas itu hanya twitching factor saja, shock yang sifatnya cuma nge-twitch ya. Tetapi sebenarnya permasalahan utamanya adalah ke income level yang paling atas ya, top 20% of income level ya. Apakah dia memberikan shock terhadap demand? Tadi iya betul ya, tapi mungkin yang bottom 40% of income level mereka sangat menderita. Bahkan melalui simulasi kami menunjukkan bahwa ada sekitar 20 juta pengangguran kurang lebih ya akibat adanya terjadi pandemi ini di Indonesia. Mungkin bisa lebih lagi. Tetapi yang concerning adalah bukan dari sisi ability to spend ya, yang memang sebagian besar diterima oleh the aspiring middle class sekitar 120 juta orang di Indonesia. Tapi yang paling menentukan adalah 20% di atas, yang mana mereka ini sebenarnya nggak mengalami shock income yang berarti ya. Dari sisi ability to spend mereka nggak bermasalah. Yang bermasalah dari sisi willingness to spend. Itulah sebabnya ketika Krugman ditanya dalam sebuah wawancara di stasiun TV, dia tanya oleh presenternya, menurut Anda bagaimana pandangan Anda terhadap ada orang-orang yang melihat bahwa faktor kesehatan dan faktor ekonomi adalah trade-off. Dia bilang, saya tidak mengenal ada ekonom serius yang bisa membandingkan kedua itu. Ya, faktor ekonomi itu, faktor kesehatan adalah sebenarnya penentu variabel ekonomi di jangka menengah dan panjang. Gitu. Karena salah satunya dari sisi willingness to spend tadi. Orang-orang yang 20% income di atas ini tidak alami masalah di sisi ability to spend, iya, tapi tidak terlalu signifikan. Masalah mereka adalah willingness to spend. Apa yang mempengaruhi willingness to spend mereka? Faktor resiko. Faktor resiko terbesar pada tahun 2020 ini apa? COVID. Itulah sebabnya DPK meningkat. Meskipun kemudian rasio kreditnya anjlok. Itulah sebabnya kenapa harga emas meningkat. Itulah sebabnya kenapa instrumen bertenor panjang itu juga meningkat harganya. Suku bunganya turun. Karena orang cenderung menghindari resiko, ingin menghindari resiko di jangka pendek, yaitu COVID-nya. Nah, dari beberapa simulasi kami terkait dengan pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan hal yang juga kurang lebih lumayan solid. Bahwa kalau kita misalnya bisa mengendalikan inflation rate-nya itu sampai level yang flat, maka kita bisa saja ya, tumbuh positif di tahun 2020 ini. Itu faktor yang pertama, variabel kesehatan. Variabel yang kedua adalah stimulus. Nah, variabel stimulus ini juga kita memang di bawah rata-rata regional ya, ketika bicara mengenai paket stimulus. Tadi juga sudah disampaikan Pak Sua, betapa pemerintah ingin mempush gitu ya, stimulus package ini bahkan sudah sampai menyebabkan defisit melebar sampai 6%. Rasio utang juga meningkat. Saya rasa nggak masalah, karena ini at all cost memang harus dilakukan. Ya. Pada saat seperti ini akan muncul, ya, jika memang abai, akan muncul sebuah fenomena yang dinamakan economic hysteresis. Nah, economic hysteresis ini adalah kondisi di mana agen-agen ekonomi itu gagal naik, gagal untuk recovery. Mereka harus ditopang. Meskipun kalau secara teknis kita melihat ada baseline effect, ya, baseline effect ini bisa dilihat dengan apa? Ada forecast ya dari IMF, Fitch rating tahun 2021 itu kita bisa tumbuh 6%, bahkan Fitch 6,6%. Ya, World Bank juga sama. Pemerintah punya tadi yang lebih moderat 5%. Itu bisa nggak? Bisa secara teknis. Karena itu ada namanya semacam baseline effect. Ketika Anda terkontraksi di satu tahun tertentu, pasti akan ada kenaikan di tahun berikutnya. Itu baseline effect. Karena ya ini adalah moderasi dan smoothing aja. Tapi sekali lagi sangat tergantung pada dua faktor. Yang pertama tadi variabel kesehatannya. Yang kedua adalah variabel stimulusnya. Nah, variabel stimulusnya melalui beberapa estimasi kami itu menunjukkan bahwa kalau misalnya 100% stimulus yang hampir tadi 700 triliun tadi terrealisasi di tahun ini, bisa ada tambahan sekitar 3,96% untuk perekonomian. Artinya kalau memang betul-betul terrealisasi, ya kita menyampingkan ini aktor mana yang menerima itu,
Kalau misalnya betul-betul terrealisasi, itu kalau prediksi IMF itu sekarang minus 1,5%, prediksi kami paling buruk antara 2-3%, itu kita masih bisa punya peluang di tahun ini untuk tumbuh positif. Gitu. Nah, masalahnya ya masih mandek. Nah, yang juga perlu kita soroti juga adalah bagusnya instrumen non fiskal. Nah, meskipun instrumen non fiskal ini agak mandek karena memang ada bisnis as usual, ya, itu yang menyebabkan Pak Jokowi marah-marah. Dalam beberapa kesempatan saya catat gitu ya, 3 atau 4 kesempatan ya, baik di sidang kabinet atau di tempat-tempat lain. Jangan bisnis as usual. Ini harus ada sense of crisis. Di lapangan tidak banyak berubah ya masalahnya. Karena ini sebagai contoh anekdotal aja ya. Saya ada apa namanya kerjaan receh dengan beberapa instansi pemerintah, itu harus kirimin tantangan basah, gitu kan loh. In the time of COVID masa harus kirim tanda tangan basah? Itu masalah yang receh, gimana yang triliunan? Gitu. Ini kan suatu hal yang memang harus diselesaikan, ya. Dan memang seharusnya pendekatannya jangan bisnis as usual. Harus ada sense of crisis. Nah, tapi meskipun ini harus mandek, kita melihat ada sebuah catatan yang bagus di instrumen non fiskal, seperti relaksasi impor bahan baku. Ya, ini di bulan April ya ketika keluar perpres tentang relaksasi perdagangan internasional itu kita melihat ada tren bouncing di angka PMI ya, sekarang sampai bulan September itu bisa sampai 50,8, naik terus ya, masuk level ekspansi meskipun di bulan April lalu anjlok di level 27, tapi di bulan September bisa naik ke level 50,8 meskipun harus anjlok lagi di bulan di bulan September 47, di bulan Agustus itu 50,8. Kenapa September anjlok? Karena ada sekali lagi ada pembatasan, tapi kalau dibandingkan dengan yang PSBB jilid pertama, ini sebenarnya kita lumayan dari silent. Waktu itu kan anjlok langsung ke 27 karena ada pembatasan dari mobilitas. Meskipun secara umum kita lihat yang paling dominan adalah dari sisi willingness to spend, sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Satu menit lagi, Pak Dokter. Ini artinya kita lumayan dari silent, dan untuk bisa mengejar recovery rate, ya ini sangat tergantung oleh domestic policy-nya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Fitra. Baik Bapak. Spend saya lebih mahal ya dibanding pembicara yang lain. Ya, baik. Terima kasih Bapak narasumber. Kita masuk ke sesi berikut ini. Kalau bisa saya sampaikan dari awal, dari Pak Ludiro itu sudah menyampaikan terkait dengan kebijakan program PEN yang sudah dikeluarkan pemerintah, merasa meyakini bahwa program ini bisa membantu dalam percepatan pemulihan ekonomi. Kemudian Pak Dada di daerah juga COVID dinyatakan bahwa jelas berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Dari Prof. Didi itu justru malah menyampaikan bahwa ini harus diperbaiki sistemnya. Program PEN yang selama ini sudah dijalankan oleh pemerintah dari segi signifikannya itu. Apakah program untuk UMKM, pembiayaan koperasi, usaha itu sudah berjalan normal atau sudah berjalan yang bagus? Kemudian yang kedua, kira-kira menurut Pak Fitra itu selain sektor itu ada dari beberapa sektor yang dimasukkan dalam program pemulihan ekonomi nasional itu, kira-kira sektor mana yang lebih dominan, yang lebih dahulu akan diprioritaskan, Pak? Silakan, Pak. Saya melihat memang ya permasalahan klasik ya, permasalahan birokrasi di lapangan sehingga dana ini nggak betul-betul mengucur gitu ya. Jadi tadi saya bilang bahwa sebenarnya kalau misalnya 100% terrealisasi sangat baik sekali ya, bisa menghindarkan kita dari pertumbuhan ekonomi negatif di tahun ini bahkan ya. Terkait dengan sektor, ini juga sebenarnya harus lebih banyak juga mendorong dari supply side. BLT oke. UMKM juga karena dia menyerap tenaga kerja. Yang perlu ditambah lagi sebenarnya subsidi buat industri ya. Kemarin ada subsidi gaji buat kerja yang di bawah 5 juta rupiah gajinya. Itu oke, nggak masalah. Tetapi kalau akan lebih baik lagi kalau misalnya kita pakai modelnya Eropa, dia juga ngasih subsidi gaji buat industrinya, gitu ya. Jadi kalau misalnya karyawannya dikasih gaji, dikasih subsidi, ya misalnya 5 juta ditambah 600.000 gitu kan, kayak dia ada peningkatan kesejahteraan. Tapi siapa yang menjamin bahwa karyawan ini akan tetap bekerja di bulan berikutnya? Nah, maka yang bisa menjawab semua itu adalah industrinya itu harus betul-betul didorong, karena multiplier efeknya itu akan sangat besar. Terus yang kedua, willingness to spend dari kaum menengah ke atas ini juga harus didorong. Nah, caranya bagaimana? Bukan semata-mata stimulusnya. Stimulus saya rasa ya kalau ditambah lagi sebenarnya masih bisa ya. Jadi berdasarkan beberapa
hitungan yang saya lakukan, threshold BI itu masih bisa untuk nampung sampai 1.000 triliun lagi ya, balance sheet-nya, tanpa menimbulkan efek inflasi yang berlebihan. Tapi oke lah, pemerintah tidak mau terlalu agresif, saya rasa itu juga baik ya, meskipun ke depan saya rasa Bank Indonesia juga harus lebih agresif lagi menurunkan suku bunganya, karena ruang menurunkan suku bunga masih terbuka lebar ya. Dari sisi quantitative easing dari Amerika Serikat ya, yang juga meskipun tertunda oleh Trump, tapi saya rasa nanti akan dilanjutkan siapapun pemenangnya ya, mau dari Republik atau Demokrat, meskipun si Trump bilang bahwa Demokrat ini sosialis, kalau menang ini akan berpaham sosialis, tapi kita lihat sepanjang track recordnya Demokrat itu sebenarnya pro pasar. Agak beda dengan Republikan yang sebenarnya sangat konservatif, cuma di eranya Trump saja yang dia lebih agresif ya ke pasar. Jadi siapapun yang menang pasti akan ada gelontoran stimulus dari pemerintah, dan juga kebijakan zero bound mereka. Juga kalau kita lihat di domestik, inflasi kita masih rendah, gitu. Maka ruang untuk menurunkan suku bunga sebenarnya masih cukup terbuka lebar. Itu ya dari saya. Jadi kita juga harus memperhatikan ekosistemnya, Pak Moderator. Baik, Pak Fitra, ini masih ada Pak Fitra. Satu lagi Pak Fitra, ini ada pernyataan tadi dari Pak Ludiro bahwa salah satu kendala dalam implementasi PEN ini adalah untuk daerah itu adalah data Pak. Ya, dari sisi Anes, Bapak kan seorang peneliti ini Pak, ini kan persoalan data ini kira-kira ya memang banyak menjadi persoalan ketika kita melakukan suatu penelitian. Nah, kira-kira menurut Pak Fitra ini solusinya seperti apa Pak untuk meminimalisir problem-problem data untuk kepentingan pemulihan ekonomi ini Pak? Silakan Pak. Memang kalau masalah data pasti akan ada selalu exclusion error, ada inclusion error, itu pasti ada. Permasalahan ini juga yang menyebabkan ex-Prime Minister Jepang, Prime Minister Abe, yang waktu itu dengan jumonya bilang bahwa kita punya world class stimulus package. Dia membawa paket stimulus ini ke parlemen. Dia bilang ini kita akan kasih 300.000 yen ya untuk pihak-pihak yang terdampak COVID gitu ya. Terus parlemennya bilang, loh, Anda apakah yakin dengan datanya? Nah, bayangkan ya, untuk di Jepang negara maju saja, ya saya hidup di Jepang kurang lebih 5-7 tahun, sempat juga ketemu dengan anaknya Pak Didi ya, mereka saja khawatir datanya itu nggak nyampe gitu ya. Terus mereka come up dengan, oke, kalau gitu semuanya aja dikasih, tapi juga bukan 300.000 yen, 100.000 yen untuk 120 jutaan orang di Jepang. Ya, semuanya dikasih 100.000 yen, berarti sekitar 13-14 juta rupiah. Kita mampu nggak? Nggak mampu ya. Tapi dengan pendekatan kuasi universal basic income, sebenarnya hitung-hitungan ada. Waktu itu saya pernah hitung, kita butuh 1.200 triliun, dan itu tidak akan membahayakan dari sisi fiskal dan moneter. Ya. Semuanya dikasih. Kalau misalnya kita punya permasalahan dari sisi data, ya semuanya dikasih, gitu kan, tanpa terkecuali. Kalau kita mau scrutinize lagi, ya udah fokus ke 120 juta aspiring middle class. Cuma itu solusinya. Kalau enggak ya data itu akan selalu menjadi masalah. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang mandek ya, dan saya rasa juga tadi permasalahan di lapangan banyak sekali, ya kasih banyak insentif yang sifatnya non fiskal. Tadi non fiskal insentif seperti misalnya relaksasi dan lain-lain, perdagangan dan lain-lain, itu sebenarnya terbukti efektif untuk merebound keadaan. Nah, kasih ke sektor-sektor yang memberikan dampak mengganda paling tinggi. Nah, itu sebenarnya lebih menarik. Terkait dengan harapan dari pemerintah daerah, kita tahu bahwa salah satu yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah khususnya di Gorontalo seperti yang disampaikan oleh Pak Dada tadi adalah sektor pertanian, Pak. Nah, ini menjadi harapan pemerintah, ini harus diprioritaskan oleh saat dalam hal program PEN ini. Nah, kira-kira menurut Pak Fitra juga, ini apakah fokus pada pertanian ini justru tidak akan berdampak pada program ketahanan pangan, Pak? Karena hanya fokus satu bidang saja. Pak Fitra seperti apa? Ya, jadi ada ungkapan yang menarik dari saya rasa relevan, ya. Kita menghadapi serbuan Amazon dan juga teman-temannya, dia bilang begini, Anda tidak bisa mengalahkan buaya di Sungai Yangtze. Ya, artinya dia sebenarnya menceritakan tentang aspek kelokalan. Nah, dalam teks recovery selama COVID dan post-COVID, itu sebenarnya juga paling penting sebagaimana yang tadi juga disampaikan oleh Pak Sekda, adalah aspek kelokalan gitu ya. Jadi ample of knowledge itu berasal dari daerah, bukan dari pusat gitu ya.
Jadi kalau misalnya pendekatan net down itu akan apa ya? Jadi begini, tadi saya sudah sampaikan juga ya, yang bisa membedakan untuk recovery baik level nasional antar negara maupun level regional antar daerah ada kebijakan tekniknya. Kalau dalam misalnya kalau dalam kaitannya dengan Pemda Gorontalo, hal ini adalah yang informasi itu kan berasal dari Gorontalo gitu. Yang paling tahu adalah ya Gorontalo-nya gitu kan. Sehingga ya memang kebijakan-kebijakannya harus kebijakan yang memang sangat highly customized. Karena tidak ada one size fits all gitu ya. Jadi berhasil di daerah ini tapi mungkin tidak akan bisa berhasil di daerah yang lain. Itu harus ada pendekatan yang sifatnya bottom up tadi. Saya rasa itu yang apa namanya paling relevan untuk kita bicarakan sekarang. Dan untuk dari sisi sektor ya, kita data memang sektor pertanian itu yang memang menjulang gitu ya. Tapi sekali lagi ini kan masalah logistik ya. Itu harus dibenahi. Ya, kalau misalnya masalah logistik ini bisa dibenahi dengan baik, transportasi dan lain-lain, maka nilai tambah yang kita dapatkan dari sektor pertanian itu. Yang kedua adalah sektor pertanian ini juga menjadi game changer juga di masa COVID ini, karena kalau kita dan Thailand, mereka saja membatasi ekspor mereka untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan domestik. Nah, kalau kita bicara sektor pertanian, kita bicara mengenai kebijakan stok. Kita juga kalau misalnya sudah surplus, kita bicara mengenai ekspor, gitu. Dan itu saya rasa menjadi sangat pivotal di saat-saat seperti ini. Karena dua tadi yang paling penting. Kita bisa terkoneksi karena sektor ICT, kita bisa tetap hidup karena sektor pertanian, gitu. Baik. Terakhir Pak Fitra, apakah masih perlu penambahan khususnya untuk anggaran untuk PEN ke daerah ini Pak? Kalau misalnya daerah lebih memfokuskan pada satu sektor yang kalau kita lihat dari sisi marginnya itu yang lebih berdampak ekonominya tinggi justru yang dan resiko paling rendah. Gitu. Apakah ini perlu distimulus dengan anggaran PEN yang lebih gitu? Itu Pak Fitra. Ya, saya sepakat ya. Jadi ini tadi Prof. Didi mengutip Pak Sandi Uno. Saya juga pernah mendengar presentasi Pak Sandi Uno ya, Putra Gorontalo juga. Itu bercerita tentang zona go or no go gitu ya. Jadi pertama kita harus memetakan sektor mana yang multiplier efeknya paling tinggi. Yang kedua tidak hanya itu, juga faktor resiko paling rendah. Nah, kita berada dalam zona go or no go-nya gitu ya. Berdasarkan prioritas itu. Yang kedua, kita tahu bahwa anggarannya terbatas ya. Oke lah kalau misalnya given pemerintah nggak bisa mengucurkan lagi, ya memang harus betul-betul dipetakan sektor prioritas tersebut. Yang ketiga adalah pemerintah saja nggak cukup gitu ya, biar bagaimanapun ada constraint dari sisi fiscal capacity, baik di level nasional maupun di level daerah. Oleh karenanya pendekatan harus pendekatan kolaborasi quadruple helix sifatnya, industri, university, ya, kemudian pemerintahnya itu juga, dan komunitas. Harus ada community policy juga gitu ya. Jadi sekarang misalnya kalau di eranya yang sempat tadi di quote oleh Prof. Didi, kita justru di saat-saat seperti ini jangan terlalu banyak saving, baik di level nasional maupun di level individual. Justru yang harus kita lakukan adalah spend, atau kalau misalnya dalam pendekatan yang lebih religius, sedekah. Karena apa? Kalau enggak, akan ada sebuah proses yang dinamakan atau fenomena yang dinamakan paradox of thrift. Ekonomi nggak jalan, gitu. Nah sekarang ada beberapa pendekatan dilakukan oleh teman-teman di UGM dan di Jogja, gitu ya. Ada Sonjo, gitu. Beli produk UMKM, beli produk tetangga sendiri. Itu adalah community based approach yang bisa dibuat ke level nasional atau level daerah dan provinsi, gitu. Itu yang sebenarnya bisa kita lakukan, ini kolaborasi. Karena pandemi ini adalah masalah kita bersama, kolaborasi. Bahkan WHO sudah bilang, kalau ada satu negara yang sudah graduate dari pandemi itu nggak akan berhasil juga selama di global masih akan ada potensi outbreak. Maka pendekatannya harus pendekatan kolaborasi, jangan pendekatan bersaing antar daerah atau bersaing antar negara. Begitu Pak.